Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa walaupun saya berada di rumah dan merekam pesan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Dan saya harap kita sedang dalam suasana ibadah di rumah karena memang keadaan yang mengharuskan demikian. Yang pertama saya mau ucapkan turut simpati dan berduka cita terhadap keluarga besar MDC atau GKPB Bogor karena almarhum Bapak Gembala yaitu Bapak Fuksi sudah mendahului kita dipanggil Tuhan. Pak Fuksi punya arti tersendiri bagi saya, paling tidak saya mengajak seseorang menulis buku bersama adalah Pak Fuksi. Setelah itu sekian tahun kemudian baru teman-teman pelayanan yang lain. Saya mengenal beliau sejak saya masih kuliah di IPB dan bersama-sama melayani di Bogor Presenter, melayani bersama di kampus, bersama juga Ibu yang sekarang tentunya juga saya ucapkan turut simpati, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya kehilangan sahabat yang saya berjumpa terakhir itu 13 Januari. Waktu saya ke GKPB di Cirebon. Pak Fuksi melayani hari Minggu dan saya Seninnya seminar. Maka saya merasa cukup dihargai bahwa jadwalnya yang begitu padat, dia tidak segera balik. Dia sengaja menunggu saya datang hari Senin itu. Setelah sempat sarapan bersama, berbincang-bincang, baru Pak Fuksi kembali ke Jakarta dan setahu saya setelah itu ke Eropa dan tidak pernah berjumpa kembali sampai saya mendapat kabar dari Dek Basuki yang juga sama-sama dari IPB bahwa Pak Fuksi masuk rumah sakit dan setelah itu kita tahu ceritanya. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan ikut bersimpati dan berduka cita. Tetapi saya juga percaya bahwa beliau sudah bersama dengan Tuhan. Tugasnya sudah selesai. Memang berbicara mengenai kematian, kehilangan. Berbicara mengenai kesusahan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan. Kenapa ya si A, si B mengalami hal ini, mengalami hal itu. Mungkin bukan soal dipanggil Tuhan, tapi mengalami malapetaka. Saya sendiri pernah mengalami tentu tidak sehebat yang dialami teman yang lain atau keluarga di tempat ini. Tahun 2009 saya kebakaran dan rumah saya habis, tidak diasuransi. Harta kekayaan yang saya kumpulkan selama 13 tahun harus habis dalam beberapa jam saja dan tidak diasuransi. Saya pernah kehilangan ibu saya, bapak saya pernah kehilangan harta karena ditipu. Dan tentunya membawa pergumulan. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Persis seperti pergumulan Ayub juga ketika dia mengalami kehilangan 10 anaknya. Jadi Ayub punya anak 10, semuanya dipanggil Tuhan. Bukan oleh penyakit, tapi oleh kebakaran yang menimpa rumahnya roboh dan semua anaknya meninggal. Bahkan sebelum itu Ayub diizinkan Tuhan mengalami perampokan. Harta bendanya dijarah habis. Kalau saya, harta benda saya habis, tapi anak saya semuanya selamat. Karena kami sekeluarga waktu itu, kami sedang melayani Tuhan di Pulau Bali. Kami bukan sedang berjudi di Genting Island atau di Las Vegas atau liburan. Kami sedang pelayanan. Saya jarang pelayanan bersama-sama keluarga, biasanya sendiri atau sama istri. Tapi waktu itu kami sedang libur keluarga. Jadi alangkah baiknya saya pikir kalau anak-anak dibawa semuanya. Jadi sebelum saya seminar mengenai parenting, anak saya bisa bersaksi. Dan saat itulah kami mendapat telepon kalau rumah kebakar dan tidak sempat membawa satu benda pun keluar rumah. Itu juga sebuah kehilangan yang bagi saya waktu itu, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami kehilangan.
Kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kehilangan bisnis, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan yang kita cintai, kehilangan harta benda yang kita cintai. Waktu rumah saya terbakar, namanya foto pernikahan, master film, ya punya semuanya yang dalam rumah habis semuanya. Dan itu kehilangan yang membuat kita sedih. Bahkan yang lebih sedih lagi, mungkin kita belum menemukan jawaban. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini terjadi? Waktu saya membaca kisah Ayub yang juga sedang saya sharingkan hari-hari ini, baik di Facebook atau Instagram. Ayub bergumul kenapa? Bahkan dia sempat menghadap istilahnya pengadilan Tuhan dan mempertanyakan, Tuhan kenapa ini terjadi? Ayub sempat kecewa dengan temannya. Dia sempat kecewa, bahkan mengutuk temannya. Ayub bahkan sempat mengutuk dirinya sendiri di pasal yang ketiga. Tapi Ayub tidak sempat atau tidak mengutuk Tuhan. Seperti yang direncanakan iblis ketika dia minta izin kepada Tuhan. Kalau dia mengalami kehilangan yang luar biasa, kehilangan harta bendanya, kehilangan kesehatannya, dia pasti mengutuki Tuhan. Juga sebuah misteri kenapa Tuhan izinkan. Tapi yang pasti Ayub tidak mengutuk Tuhan. Dalam hidup ini ada beberapa hal yang kita tidak bisa jawab mungkin sekarang ini. Tapi pastikan saya dan saudara akan masuk sorga, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Dan saat itu saya percaya kita akan mendapat jawaban yang jelas kenapa semua diizinkan terjadi. Tapi sebelum kita mati, ya, kita hidup di bumi ini, saya ingin berbagi inspirasi, saya ingin berbagi firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini untuk mencoba memahami kehidupan atau paling tidak menyiasati bagaimana kita harus hidup kalau diizinkan beberapa hal yang tidak kita kehendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman itu kita akan ambil atau saya akan baca terlebih dahulu di dalam Filipi pasal yang keempat, dimulai dengan ayat yang ke-11. Ada baiknya Bapak Ibu juga membuka Alkitabnya, ya, baik Alkitab di gadget ataupun Alkitab dicetak, ya. Saya akan membaca, setelah itu saya akan berbagi mengenai ayat ini. Filipi pasal yang keempat, saya mulai baca ayat yang ke-10 atau lebih lengkapnya dari awal perikop. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan dia jujur, dia berkata bahwa tidak ada yang rahasia. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang terbuka. Kalau dia dapat persembahan yang banyak dari jemaat di kota yang lain, kadang dia ceritakan kepada jemaat yang di kota yang lain, bukan untuk ngompor-ngompori nih, yang di sana memberi banyak, kamu beri apa enggak. Dia bercerita juga kalau kekurangan, bukan dalam rangka mau minta-minta. Makanya Paulus dalam ayat yang lain berkata, adakah di antaramu yang pernah kepadamu aku meminta-minta? Paulus dikenal sebagai seorang tent maker, pembuat tenda, karena memang dia punya pekerjaan membuat tenda selain melayani Tuhan. Dia banyak merintis gereja, tapi dia tidak menggembalakan. Dia menulis surat kepada gereja-gereja yang dia rintis dan dia gembalakan lewat para muridnya. Dan kepada jemaat yang ada di Filipi, dia berbagi kehidupan, bahwa dia belajar untuk mencukupkan diri. Dalam versi terjemahan yang lain dikatakan, aku belajar untuk berpuas, mencapai kepuasan dalam segala keadaan.
Segala keadaan itu diterangkan lagi baik dalam kenyang ataupun lapar, kekurangan atau kelimpahan. Menurut saya ini ayat yang saat ini tepat buat kita. Kenapa? Karena mungkin saja ada yang diizinkan Tuhan mengalami hal seperti ini. Tentu saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara semuanya tidak mengalami ya yang namanya kekurangan. Saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara mengalami kelimpahan, diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, sehat, dan tidak mengalami kehilangan apapun juga. Tetapi seandainya diizinkan Tuhan terjadi, seperti Paulus juga diizinkan terjadi mengalami kekurangan. Dalam hidup saya pun beberapa kali Tuhan izinkan terjadi, seperti tadi saya bersaksi bahwa tahun 2009 saya pernah mengalami kebakaran. Kalau tahun lalu yang belum lama, usaha saya yang bernama PT IFA Dahsyat harus tutup. Perusahaan yang sudah saya dirikan bersama teman saya, kongsi saya, sahabat saya, Bapak Tanu Sutomo, kami berkongsi dari tahun 92. Jadi ini perusahaan kami bangun sudah lama sekali. Kami tidak pernah berpikir bahwa akan tutup. Kami punya stokis atau cabang hampir di 200 lebih kabupaten. Member kami 500.000. Seolah-olah kami bergerak ke arah go public, bahwa nanti ini perusahaan bisa diwariskan kepada anak-anak. Anak kami sekolahkan bisnis di luar negeri untuk belajar pengalaman di sana, supaya bisa pulang ke Indonesia dan melanjutkan perusahaan ini. Anak belum pulang, perusahaannya sudah harus tutup. Jadi tahun lalu juga Tuhan mengizinkan saya bangkrut usaha yang paling utama. Tuhan mengizinkan saya juga mengalami beberapa kehilangan. Saya tahu arti kelimpahan karena memang Tuhan pernah memberi kami saat-saat melimpah. Saat dimana kalau saya menerima persembahan kasih ketika pelayanan, maka dengan begitu bangga dan merasa mulia, saya bisa berkata, kami persembahkan persembahan ini untuk yayasan. Tapi Tuhan mengizinkan kami mengalami di mana income dari perusahaan menjadi nol, karena sebelum tutup pun kami sempat mengalami keuntungan itu habis untuk menutupi kerugian. Untung yang ada dipakai untuk mencoba investasi dan usaha marketing, gimana supaya nggak sampai tutup, sehingga akhirnya semua keuntungan diterjunkan kembali untuk mengusahakan tidak tutup. Jadi sempat beberapa tahun tidak mengambil keuntungan dari perusahaan, lalu beberapa tahun tidak untung lagi, sehingga akhirnya harus tutup tahun lalu. Pada saat itulah kami diizinkan Tuhan untuk hidup dari bulan ke bulan, karena biaya hidup yang selama ini sudah cukup tinggi dengan anak di luar negeri, maka tidak ada saldo. Kami mulai menjual yang kami miliki. Istri saya punya kalung, punya emas, mulai dijual. Dan terakhir saya menjual mobil saya dan harus kembali memakai mobil sederhana yang kecil. Dan itu kami alami, sehingga Tuhan memberi kami pengalaman untuk pernah berkelimpahan dan juga pernah berkekurangan. Tapi saya percaya ketika kami mengalami hal ini, saya belum pernah bersaksi atau bercerita atau bikin malam dana. Kami tetap melanjutkan yayasan kami, pelayanan kami di tengah kekurangan kami. Nah, yang ingin saya bagikan adalah saya bercerita pengalaman kebakaran, rugi, bangkrut, jual mobil untuk menutup biaya sekolah, supaya Anda tidak merasa terlalu sedih ketika juga mengalami kesusahan dan bergumul terlalu lama, apa dosa saya kok mengalami hal ini. Anda boleh berkata begini aja, tuh Pak Jarot yang hamba Tuhan ternyata juga mengalami kebakaran, mengalami malapetaka, perusahaannya bangkrut gitu ya. Dan mungkin juga ada yang berkata, punya dosa apa tuh? Kadang-kadang waktu kita mengalami susah, kita sanggup menghadapi. Tapi yang susah adalah ketika kita dihakimi dengan apa yang kita alami. Orang berkata, wah dia pasti punya dosa, pasti pelanggarannya banyak. Persis seperti yang dialami oleh Ayub. Maka datanglah Elifas, datanglah Bildad, Sofar, Elihu, 4 temannya. Hanya Elihu yang tidak menghakimi. Tapi 3 temannya berkata, dosamu pasti banyak. Kamu ini orang soleh, tapi sebenarnya kamu ini orang fasik. Maka mengalami malapetaka. 3 sahabat Ayub adalah orang-orang yang diberkati. Mereka juga orang yang kaya. Tapi dari pasal 3 sampai pasal 37, 3
tidak ada satu ayat pun yang menceritakan temannya menolong. Kadang kita mengalami penderitaan, mengalami masalah, kita sanggup menghadapi. Tapi yang bertambah berat ketika teman tidak menolong, tapi justru menghakimi. Ngomong sana, ngomong sini, wah ini pasti dosanya banyak. Aduh, waktu saya mengalami kebakaran, bukan orang nolong, tapi juga berkata begitu. Ini pasti dosanya banyak, ya ampun Tuhan, ini dosa apa gitu ya. Ya pasti punya dosa, pastilah, namanya manusia. Tapi bukankah firman Tuhan berkata bahwa dosa kita sudah dihapus? Kita masih dalam masa-masa Paskah dan masa-masa kebangkitan. Kita mengingat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu untuk menghapus dosa kita. Benar, memang kita punya dosa. Tapi bukankah dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan? Maka Paulus tadi mengatakan bahwa kalau kita bisa belajar mencukupkan dengan yang ada, maka Tuhan memberi kekuatan. Kekuatan seperti apa? Waktu saya menghadapi omongan orang bahwa ini mengalami masalah, pasti dosanya banyak. Maka Tuhan memberi kekuatan lewat firman-Nya. Saya diingatkan firman Tuhan bahwa dosa saya sudah dihapus oleh Tuhan. Jujur, awal Maret juga sebenarnya saya sempat mengalami sakit. Cuma saya nggak tahu kalau itu COVID. Sempat berpikir juga sebenarnya, maka jadi takut gitu ya. Karena saya demam 4-5 hari. Hari ketiga, keempat demamnya tinggi sekali. Saya sampai merasa menggigil kedinginan, tapi badan saya panas sekali. Saya kompres kepala saya dengan es batu, tapi tidak menolong karena perut saya juga panas. Saya ambil kompres di perut, jadi bukan hanya kepala, perut pun dikompres. Karena sudah beberapa hari, saya juga ke belakang satu hari bisa 3-4 kali. Makan rasanya tidak enak. Cuma saya nggak tes aja itu COVID apa enggak. Jadi ya isolasi mandiri, makan sehat, olahraga, lalu beri Tuhan kasih kekuatan dan sehat kembali. Tapi saya ingat benar pada malam yang keempat demam, saya sempat berpikir, apakah COVID ya gitu. Tapi waktu itu masih awal Maret, masih terlalu awal karena Indonesia belum ada yang diumumkan terjangkit dalam jumlah banyak, apalagi malah belum ada yang meninggal. Tapi saya sempat was-was karena emang di negara yang lain udah terjadi. Nah, was-was itu begitu menghantui saya sempat berpikir jangan sampai saya kena lalu mati. Malam itu saya takut sekali, tapi dalam ketakutan itu saya ingat firman Tuhan. Kembali kepada perkataan Paulus yang ada dalam kitab Filipi. Paulus berkata bahwa hidup itu Kristus, mati itu untung. Saya berpikir alternatif yang paling jelek, kalau memang ini saya kena COVID, saya akan mati. Lalu saya berpikir mati masuk surga juga. Saya siap, tapi bagaimana anak saya? Bagaimana istri saya? Bagaimana yang lain? Wah, itu pergumulan malam itu berat sekali. Sampai akhirnya saya berdoa bukan minta sembuh, tapi berdoa Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Kalau Tuhan panggil saya siap, walaupun mungkin keluarga saya nggak siap. Tapi pikiran seperti itu membuat saya bisa tenang. Dan akhirnya saya melanjutkan hari-hari selanjutnya tanpa ketakutan. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya sehat. Ketika saya mengalami kebakaran, lalu orang mengomongi bahwa saya ini pasti banyak dosanya, saya merenungkan firman Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan memang saya banyak dosa. Tapi saya percaya Tuhan mati di kayu salib, menghapus dosa saya. Jadi serangan-serangan, omongan-omongan, itu saya kalahkan dengan firman Tuhan. Tuduhan-tuduhan itu saya bantah dengan firman Tuhan. Saya katakan bahwa memang saya punya dosa, bahkan banyak dosa. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu dia sudah mati untuk dosa-dosa saya. Sehingga saya sekarang statusnya adalah orang yang dikuduskan, orang yang dilayakkan. Karena itu tepat sekali apa yang Paulus katakan, bahwa Tuhan itu yang akan menjadi penolong dan kekuatan kita. Kembali kepada firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa Paulus berkata, aku belajar mencukupkan dengan apa yang ada padaku. Dan dalam segala perkara, aku dapat kekuatan menanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Paulus diberi kekuatan oleh Tuhan. Tapi bagian Paulus adalah mencukupkan yang ada. Nah, kita kembali kepada kondisi hari-hari ini. Hari-hari ini, sekali lagi saya berdoa, Bapak Ibu tidak mengalami seperti yang saya sudah alami, di mana usaha utama saya tutup. Sekali lagi, saya tidak berdoa itu terjadi.
Tapi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mendengar hari ini juga mengalami serupa. Karena memang perintah dari pemerintah untuk sementara ada di rumah. Tentu ini membuat semua roda ekonomi berhenti. Usaha kita nggak berhenti, tapi kita mensuplai ke toko. Tokonya di mall, tokonya tutup. Maka belum tentu dia punya omset yang bisa membayar kita. Akhirnya cash flow kita terganggu, sementara kita punya pegawai, harus terus digaji. Atau kita seorang yang punya usaha harian, kita jualan di pasar, kita jualan di warung, di toko, di mana keadaan seperti ini tentu menjadi sangat berat karena income kita yang harian tiba-tiba untuk sementara waktu kita harus tidak ada penghasilan. Maka ayat yang tepat kalau firman Tuhan melalui tulisan Paulus berkata, aku belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada padaku. Satu prinsip yang diajarkan bahwa berapapun kalau dicukupkan, itu akan cukup. Saya mau cerita bahwa saya pernah miskin. Saya lahir di keluarga miskin, ibu saya guru SD, kami nggak punya rumah, jadi orang tua saya menjagai tanahnya orang lain, dan rumahnya dari dinding bambu, lantainya tanah, orang Jawa bilang rumah gedek. Jadi pagi-pagi sekali ibu saya bangun untuk membuat singkong goreng, aneka gorengan. Saya punya bagian mengantar ke warung-warung. Siang, sore hari, ibu dan kakak-kakak kami juga membuat es lilin, dimasukkan ke freezer. Besok paginya bagian saya yang mengantar termos-termos es ke warung-warung. Itu keadaan yang sangat miskin. Singkat cerita, waktu saya lulus kuliah tahun 87, kerja di Bogor di pabrik 3 tahun, menikah tahun 90. Tahun 90 pun kami merantau ke Jakarta, suami istri. Kami tinggal di rumah petak juga di pinggir kuburan Kuningan Jakarta dengan biaya kontrak 450.000 untuk 6 bulan. Dan kami juga hidup dari bawah. Kami belajar untuk mencukupkan yang ada. Saya hampir-hampir nggak pernah yang namanya makan di restoran atau minum di kafe, kecuali terpaksa atau diajak teman atau karena sebuah acara. Karena bagi saya minum kopi 30.000 mahal banget. Kopi yang sama beli kopi tubruk ya, dicor sendiri pakai air, itu satu gelas paling 2.000-3.000 sudah nikmat sekali. Jadi sebenarnya hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Kalau kita gengsi minum kopi tubruk, ya kita minum kopi di kafe yang satu gelas 30.000. Tapi kalau kita nggak mau gengsi, ya kita bawa kopi sendiri, bawa masukin termos gitu ya. Itu satu gelas paling cuma 2.000. Hidup ini murah, yang mahal gengsinya. Saya bukan sengaja, tapi memang ini gaya hidup saya. Hari ini saya pakai batik, ya biasanya pakai batik juga. Saya pernah diajak istri saya ke mall, lalu istri saya bilang, nih, pakai batik ini, kamu hamba Tuhan, kamu pengusaha. Tak lihat, wis, batiknya sutra, keren sekali memang. Tapi lihat harganya, 3 jutaan. Itu 3 juta tak bawa ke Tanah Abang, dapat sekodi, gitu ya, dapat 20 biji, bahkan nggak sampai 2 juta. 1,5 juta udah dapat 10 biji, 12 selosin, 12 biji. Karena batik saya pakai ini juga harganya nggak sampai 200.000. Karena bagi saya, yang penting bersih, yang dicuci, cukup rapi, hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Tapi kalau kita gengsi pakai batik yang cuma 200 ribuan, ya pakai yang 2-3 juta. Hidup jadi mahal. Mahal karena gengsi itu mahal, tapi sebenarnya hidup ini murah. Kalau kita dengan yakin, gitu ya, kalau istilahnya Pak almarhum Pak Fuksi, gambar dirinya mantap. Pakai batik 200.000 di depan kamera, muncul di televisi, tidak minder, yakin. Jadi murah hidup ini. Jadi makanya kita sebenarnya perlu belajar mencukupkan diri dengan yang ada. Ini hanya contoh saja, kita bisa pakai baju yang 2 juta atau pakai baju yang 200.000. Kita bisa minum kopi yang 30.000 atau yang 2.000 rupiah, bahkan 500 rupiah pun kopi saset ada yang cuma 500 perak. Kita bisa makan di restoran, di hotel mulia, ya, aquanya minum aja glek gitu 30.000, hanya minumnya aja, ya, 1 gelas. Atau kita pergi ke basement, kita makan nasi kucing 5.000 di gedung yang sama, cuma beda lantai. Jadi hidup ini sebenarnya murah, yang mahal itu gengsinya. Nah, di tengah situasi seperti ini, tentunya bersyukur kalau Anda masih hidup berkelimpahan. Tapi kalau Anda diizinkan Tuhan dalam masa-masa kesulitan yang kita tidak tahu akan berapa lama, maka siapkan diri untuk tidak gengsi.
mari kita hadapi realitas hidup. Kalau kita harus sederhana, kenapa nggak sederhana? Bahkan kalau perlu kita nggak beli beras, kita beli menir. Apa itu menir? Beras yang sudah hancur, yang remuk itu loh. Ya, kenapa harus beli beras yang utuh? Nanti kalau udah dimasak bakal dikunyah hancur juga, ya kan? Itu ilmu ibu saya, kalau beli beras dia beli menir gitu. Jadi nasinya nggak pernah utuh. Nah, Bu, kenapa beli menir? Ya lah, beli yang utuh juga nanti kamu kunyah juga gitu ya. Ini hemat energi, nak, nggak usah dikunyah gitu. Jadi hidup ini bisa disiasati. Bahkan kadang-kadang ibu saya itu gresek. Gresek itu pergi ke pasar, tidak beli brambang, tapi kalau truk yang membawa brambang yang sedang mendistribusikan brambang, kadang ada yang jatuh-jatuh itu diambil. Emang kayak pengemis aja, emang kami pernah hidup di level seperti itu. Mengambil brambang-brambang yang jatuh, gresek brambang. Dan karena emang keadaan seperti itu. Jadi kita belajar kalau emang kita berkelimpahan, tapi kalau tidak, kita harus siap mental untuk hidup sederhana di level di mana kita hidup. Dan percaya saya bahwa Tuhan itu akan memberi kita kemampuan untuk hidup seperti itu. Tuhan akan memberi kesanggupan. Bagian kita adalah mau, Tuhan memberikan kesanggupan. Dan dalam kemauan yang seperti itu, Tuhan akan menyertai sampai kita betul-betul bisa melewati masa-masa susah. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu tidak harus mengalami hidup yang demikian. Tapi kalau harus, paling tidak saya mau bersaksi, kami pun pernah mengalami hal-hal yang demikian. Karena itu saya mau gunakan beberapa menit yang masih ada ini, tidak berbicara panjang lebar lagi, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini dan mengapa hal ini terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi tidak merubah kenyataan bahwa Tuhan mati bagi kami, Tuhan bangkit bagi kami, dan Tuhan naik ke sorga dan turun kembali dalam bentuk Roh Kudus yang maha hadir, sehingga Tuhan menyertai kemana kami pergi, kami ada, Tuhan ada juga. Tuhan dulu tidak kelihatan, lalu Tuhan menjadi manusia yang hanya bisa di Yerusalem, tapi tidak bisa ada di Bogor atau di Jakarta. Tuhan mati dan murid-murid Tuhan sedih, tapi Tuhan bangkit kembali, muridnya bergembira. Dan kembali Tuhan naik ke sorga, menghilang dari para muridnya, dan murid-murid kehilangan. Tapi kami tahu dengan naiknya Tuhan ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan, dan dalam bentuk roh inilah Tuhan bisa menyertai kami yang begitu banyak jumlahnya. Karena roh yang maha hadir ada di mana-mana, termasuk di dalam roh kami, roh Tuhan ada. Di mana kami tinggal, roh Tuhan juga ada. Karena itu kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan memberi kami kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ajari kami Tuhan tidak mengeluh. Kami belajar untuk tetap melayani Tuhan. Tetap tidak kecewa dengan Tuhan. Tapi kami bahkan mengabdi kepada Tuhan. Tuhan, beri umat-Mu kekuatan kalau ada di antara kami yang harus mengalami banyak hal yang tidak diharapkan. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, ada kekuatan. Bahkan yang sudah mengalami, diizinkan mengalami kehilangan, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga bisa bangkit di dalam kehidupan yang penuh semangat untuk melanjutkan kehidupan yang berarti dan bermakna, mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama. Terima kasih Bapa. Kami sudah boleh mendengar renungan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tetap terus kuat, bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.